YouTube viewers, welcome to my channel. Di video sebelumnya, saya membuat tentang pengalaman saya pertama kali menggunakan Zoho Forms. Dan ternyata di saat itu ada beberapa kendala yang saya temukan. Misalnya, saya nggak tahu gimana caranya memunculkan respon atau terms and condition. Ya, nah ternyata benar setelah saya coba beberapa kali aplikasi Zoho-nya itu, ternyata saya sudah menemukan apa yang harusnya saya lakukan di awal. Oke, sekarang saya share screen dulu. Kita mulai dari sini. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya bagaimana caranya membuat forms, how to build a form. Saya sudah punya satu contoh, misalnya ini. Ini adalah forms yang sudah saya siapkan. Oke, di sini ada beberapa field yang saya masukkan. Saya menggunakan single line untuk nama orang tua, nama murid, kelas, dan nomor telepon orang tua. Kemudian untuk syarat dan ketentuan, saya gunakan yang advanced field ini, teman-teman, yaitu di judulnya Terms and Condition. Bisa langsung diedit nanti Terms and Condition-nya. Ya, terms-nya bisa kita edit di field ini, declaration-nya bisa kita edit di sini. Oke, kemudian jangan lupa ini dijadikan mandatory supaya maksudnya apa? Ini menjadi field yang wajib diisi oleh responden. Kemudian di bawahnya ada signature. Ya, sebelum signature ini ada description. Nah, ini biasanya kalau kita kirim ke responden, kita kirim berupa link biasanya. Oke, linknya sudah ada. Ya. Saya copy aja, paste and go. Dia akan muncul formnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang akan dilihat oleh audience kita, oleh responden kita. Saya isi aja ya. Ini seksi ini yang akan seksi. Nah, ini kalau jadi bisa aja sama yang ada, kalau sudah ada, kemudian terus bisa ini dari sebelumnya ini, kemudian kalau akan kalau sedikit ini, oke. Nah, kalau sudah, nanti responnya bisa submit. Nah, kita sebagai pembuat, biasanya kan aksesnya kembali ke Zoho Forms ini kan. Nah, saya akan kembali ke Forms ya. Bagaimana cara kita melihat respon yang sudah masuk? Kita cek di All Entries. Ini All Entries-nya saya buka. Iya. Nah, ini sudah masuk respon dari John Lennon, misalnya. Nah, ini kan kesalahannya sebelumnya adalah ketika saya print aja dari sini, saya print begini, saya jadikan PDF ya, save as PDF, yang muncul hanya seperti ini aja. Terms and condition-nya nggak muncul, ya kan? Kemudian deskripsinya juga nggak muncul. Nah, saya nggak mau seperti ini. Akhirnya saya ulik lagi sedikit, ternyata ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ini caranya. Kembali ke Forms, ya. Di sini, ketika teman-teman lihat, ini ada tulisannya email notification. Kan? Nah, email notification, kita cek. Configure email to be sent when a response is added. Kita bisa tambahkan satu alamat email untuk mengirim notifikasi bahwa ada satu respon yang sudah masuk. Configure, kita klik aja. Nah, ini ternyata keterbatasannya. Ketika kita menggunakan free account atau tidak berbayar, maka email yang bisa kita masukkan hanya email kita sendiri ketika kita join di Zoho Forms ini. Nah, ini udah email saya. Di email lagi ke email saya lagi. Nah, ini udah langsung auto text. Oke, subjeknya misalnya apa ya? Notifikasi respon baru. Ini saya klik aja. Ada, ini bebas saja. Ini cuma nanti message yang akan muncul ketika notifikasi itu masuk ke email kita. Oke, nah ini ya kita bisa lihat ya pilihannya cuma ada dua. Mungkin satu karena memang ini free account. Oke, saya klik aja dua-duanya. Oke, sudah saya klik semua. Jadi nanti akan dikirim berbentuk PDF. Saya save. Oke.
ya kan? Sebenarnya bisa nggak sih kalau kita masukkan email lain di sini? Nah, untuk email yang berbayar, untuk akun Zoho yang berbayar mungkin bisa, tapi karena di sini saya masih pakai yang free, yang gratisan, nggak bisa. Jadi kembalinya ke email saya lagi. Oke, nah sekarang saya mau coba lagi nih. Gimana caranya? Oh, ternyata juga bisa ya pakai SMS notification. Tapi kayaknya ini harus pakai ini deh, harus ya kan. Nah, ini mungkin agak lebih ribet ya. Kalau saya lebih prefer ya udah pakai email aja. Oke, emailnya sudah ditambahkan, sudah bisa. Sekarang kita buat lagi, mulai dari mengisi formsnya terlebih dahulu. Ini formsnya saya buka. Ini misalnya respon kedua ya. Kalau tadi kan John Lennon, kalau ini yang kedua namanya Paul McCartney. Sudah. Saya akan tunggu, harusnya akan ada email notification masuk ke email saya. Oke, saya cek dulu ya. Masih menunggu, tunggu ya. Oke, sekarang setelah menunggu beberapa saat, udah masuk nih email baru. Ya, kita buka. Emailnya dari saya sendiri ke saya sendiri. Hi dear, check out this link. Ya kan, sudah ada. Ini respon dari Paul McCartney. Responnya si John Lennon nggak masuk karena di awal kita belum configure email address. Ya, kalau di sini udah bisa nih. Dia akan muncul berbentuk PDF. Saya langsung download aja ya supaya kita lihat bersama. Yes. Sekarang teman-teman udah bisa lihat nih di layar ya. Bentuknya akan seperti ini, jadi lebih bagus kan. Dari awal sampai akhir nggak ada yang kepotong. Begitupun kalau misalnya surat pernyataannya lebih dari 1 halaman, dia akan ada muncul one page, one of two, for example, seperti itu. Oke, jadi ini kita lihat nggak ada yang kepotong sama sekali. Surat pernyataan orang tua, iya, nama. Nah, kalau sudah seperti ini, tim admin tinggal mendownloadnya dan mengumpulkannya menjadi satu file. Bisa langsung di-print untuk administrasi sekolah atau semacamnya. Jadi begitu deh kurang lebih guys, bagaimana cara kita untuk mengolah data supaya respon yang masuk itu berbentuk satu PDF yang rapih gitu ya. Jadi nggak cuma terpotong intinya nggak cuma terpotong responnya aja, tapi kita betul-betul kelihatan dari awal surat pernyataan sampai akhir tanda tangan itu nggak ada yang terpotong sama sekali. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa betul-betul berguna untuk teman-teman semua. Dan kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Thank you very much for watching, and I'll see you on my next one. Bye!